Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat semua ya. Nah, baik anak-anak, bertemu lagi dalam pelajaran akidah akhlak. Semoga pembelajaran hari ini tidak mengurangi rasa semangat kalian dalam menuntut ilmu. Apalagi kalian sudah kelas 9. Nah, sebentar lagi akan menghadapi yang namanya ujian madrasah. Nah, jangan sampai semangat kalian itu menurun, apalagi malesnya yang kambuh itu jangan sampai ya. Nah, lebih baik semangat kalian lebih ditingkatkan lagi, oke? Nah, ada yang masih ingat gak? Minggu lalu kita membahas mengenai apa? Iya, betul sekali. Minggu lalu kita membahas mengenai adab kepada kedua orang tua. Nah, contohnya itu apa? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Contohnya jika kita mau berpergian, itu kita hendaknya berpamitan dulu kepada orang tua. Nah, di pertemuan hari ini kita akan membahas mengenai adab berjalan dan juga berpakaian. Nah, sebelum itu Ibu akan menjelaskan dulu nih tujuan pembelajaran kita hari ini. Nah, tujuannya itu agar apa? Agar kalian itu mengetahui pentingnya menjaga adab berjalan dan juga berpakaian. Nah, selanjutnya itu agar kalian mengetahui adab berjalan dan juga berpakaian menurut Islam. Nah, sebelumnya kenapa sih dalam berpakaian dan juga berjalan itu kita harus mempunyai adab? Iya, betul sekali, agar kalian menjadi pribadi yang beradab. Nah, Islam mengajarkan adab atau akhlak yang mulia kepada setiap hambanya, sebagaimana pedoman umat Islam yaitu Al-Quran dan hadis yang di dalamnya sudah dibahas mengenai seorang umat Islam harus memiliki akhlak yang baik supaya ia menjadikan sebaik-baiknya manusia. Nah, tetapi masih banyak nih yang melalaikan adab tersebut. Padahal adab tersebut itu sangat penting. Nah, contohnya misalkan dalam berpakaian kita kurang memperhatikan kesopanannya. Kadang ada yang terlihat seperti kurang bahan. Nah, itu kan harus diperhatikan karena memakai pakaian itu apakah sudah sesuai dengan syariat Islam apa belum? Apakah sudah menutupi aurat apa belum? Nah, contoh lain, ketika kita berjalan apakah sudah sesuai dengan syariat yang telah ditentukan apa belum? Nah, makanya penting sekali kita mempelajari adab berpakaian dan juga berjalan. Nah, pentingnya menjaga adab berjalan dan juga berpakaian. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innamal bu'itsu liutamimma makarimal akhlak." Sesungguhnya aku Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam diutus untuk menyempurnakan akhlak. Hadis riwayat Baihaqi. Nah, oleh karena itu Islam wajib berakhlak mulia, sebagaimana yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dalam hal ini berakhlak mulia dalam berjalan dan juga berpakaian. Nah, yang pertama nih, pentingnya adab berjalan itu bertujuan agar manusia berjalan tidak sembarangan, baik cara menggerakkan tubuhnya atau menggerakkan kakinya. Nah, cara berjalan yang baik sesuai dengan ajaran Islam ditata agar manusia menjadi orang yang beradab dalam beraktivitas kesehariannya. Nah, maka kesopanan terhadap orang lain itu perlu diperhatikan agar terbina hubungan yang damai. Nah, ini tidak kalah penting juga adab berpakaian dalam kehidupan sehari-hari. Nah, cara-cara berpakaian baik sesuai ajaran Islam itu ditata agar umat Islam berpakaian sesuai dengan ajaran agama seperti menutup aurat, memiliki kepantasan atau kesopanan, dan juga sesuai jenis kelamin. Nah, maka dari itu kita wajib menjaga adab berjalan maupun berpakaian. Karena selain menjalani ajaran Islam yang sangat penting,
untuk menjadikan seseorang yang memiliki kesopan dan santun dalam kehidupan sehari-hari. Nah, betapa besar manfaat menjaga sopan dan santun sebab akan berdampak positif bagi orang lain dan lingkungan sekitar kita akan menjadi aman dan nyaman. Nah, ini ada berjalan menurut Islam. Yang pertama, tenang dan sopan, badan lurus dan kepala sedikit ditundukkan. Nah, maksudnya itu ketika kita berjalan, mata kita itu tidak boleh jelalatan atau mata kita tidak boleh ke mana-mana. Nah, jika kita tidak ada kepentingan, lebih baik kepala kita sedikit ditundukkan, itu akan terlihat sopan. Nah, selanjutnya berjalan secara normal. Nah, kita tidak boleh jalan terlalu lambat maupun berjalan terlalu cepat. Nah, lebih baik kita jalan normal aja, tidak terlalu cepat, tidak terlalu pelan. Nah, selanjutnya menciptakan kenyamanan dalam berjalan. Tidak mencari perhatian dalam berjalan. Nah, kalau kita berjalan, kita tidak boleh dibuat-buat. Kita harus jalan sesuai dengan ajaran Islam yang telah ditentukan. Selanjutnya, tidak berjalan sambil makan. Nah, tidak mendahulukan orang lain. Nah, maksudnya ketika kita berjalan, di depan kita ada orang yang lebih tua, lebih baik kita tidak boleh mendahului orang tersebut. Nah, jika kita akan mendahului orang tersebut, lebih baik kita bilang permisi atau gimana biar terlihat sopan, seperti itu. Nah, nih selanjutnya ada adab berpakaian menurut Islam. Yang pertama itu menata niat berpakaian. Nah, sebelum kita memakai pakaian, alangkah baiknya kita harus niat terlebih dahulu. Nah, yang kedua nih, berpakaian memenuhi syarat atau yaitu menutupi aurat. Nah, kita itu harus berpakaian menutupi aurat. Contohnya, yang perempuan itu harus memakai kerudung dan juga berpakaian tidak ketat. Nah, yang laki-laki tidak boleh memakai pakaian di atas pusar dan juga tidak boleh ketat juga. Nah, selanjutnya berpakaian bersih dan nyaman, model pakaian sesuai jenis kelamin perempuan. Nah, itu perempuan tidak boleh menyerupai laki-laki dan laki-laki tidak boleh menyerupai perempuan. Nah, perempuan tidak boleh memakai pakaiannya laki-laki dan laki-laki tidak boleh memakai pakaiannya perempuan. Selanjutnya, tidak berpakaian yang glamor. Berpakaian hendaknya menyesuaikan usia. Nah, maksudnya kan kalian udah gede, udah kelas 9. Nah, itu tidak boleh memakai pakaian adik kalian yang usianya itu jauh dari kalian. Nah, itu kan nanti akan menimbulkan aurat kalian itu terbuka. Nah, selanjutnya mendahulukan tangan kanan dan terus berdoa. Nah, jika kita memakai pakaian, lebih baik didahulukan tangan kanan terlebih dahulu, jangan tangan kiri. Nah, sampai di sini apakah sudah paham semua? Alhamdulillah sudah paham semua. Nah, berhubung ini waktunya sudah selesai, sebelum Ibu tutup, Ibu akan memberikan penguatan dulu nih buat kalian. Nah, kalian sebagai umat Islam itu harus mempunyai adab berjalan dan juga berpakaian. Nah, berpakaiannya itu tidak boleh membuka aurat, harus menutup aurat. Nah, jika jalannya itu tidak boleh dibuat-buat, harus sesuai dengan syariat yang telah ditentukan. Nah, mungkin itu saja yang dapat Ibu sampaikan. Mari kita tutup pembelajaran hari ini dengan mengucap hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.